Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau ingin atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selain sepertiga malam, waktu apa saja yang terbaik untuk berdoa? Banyak sekali, ya. Banyak sekali, sepertiga malam. Kemudian juga kalau orang lagi haji ya, itu ada Masy'aril Haram. Banyak tempat-tempat seperti misalnya tawaf, gitu kan, multazam, ya, di sekitar tempat tawaf antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun, gitu kan, sekarang lagi musim hujan ini banyak orang mengeluh padahal sebenarnya hujan rahmat. Kata Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun dari langit berdoalah karena Allah akan terima doa itu. Memang waktu mustajab, waktu hujan turun. Kemudian juga pada saat orang sedang berperang, ya, berjihad, itu diijabah doa. Doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua, ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan. Kemudian juga doa orang yang terzalimi, itu juga termasuk yang mustajab doa. Ya, jadi banyak sekali doa-doa yang mustajab. Dan saya sarankan yang bertanya ini bisa kembali kepada ceramah saya, karena saya sekarang tidak terlintas semuanya. Ada judul ceramah saya di YouTube itu, Dahsyatnya Doa. Itu 2 jam kalau nggak salah. Kalau tidak ada di YouTube bisa diambil di web saya, insya Allah ada. Dahsyatnya doa itu 2 jam atau 2,5 jam saya bahas. Termasuk terakhir itu tentang waktu-waktu diijabahnya doa. Berikut juga beberapa contoh doa yang dipilih oleh Nabi SAW. Doa yang mulia gitu. Seperti misalnya pada saat sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa. Doa yang anda ajarkan ini banyak sekali. Tolong ajarkan saya doa yang bisa merangkum semuanya. Apa yang anda doa ini semua saya bisa dapatkan. Orang sahabat ini cerdas, dia ingin nggak bisa dihafal semua, maka dia bilang minta doa satu ya Rasulullah yang merangkum semua doa anda. Kata Nabi SAW sambil senyum kepadanya, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW minta. Gitu kan? Semua kebaikan yang pernah diminta saya minta semuanya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta dijauhkan darinya. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Wa 'alaikal balag, dan darimu lah jawaban daripada doa itu. Ini diantaranya saya sudah jelaskan dalam ceramah itu, dan ada beberapa doa-doa yang lain. Doa musafir juga termasuk ya. Doa musafir juga mustajab. Doa orang yang sedang sujud, gitu kan? Itu juga mustajab. Jadi banyak beberapa jenis doa. Apakah doa harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga, kecuali memang dikhususkan tempatnya oleh Nabi SAW, gitu kan? Tapi kalau enggak, boleh.
kita menyampaikan hajat kita. Doa itu tidak harus kecuali ada penghususan. Ya, seperti misalnya doa yang dibaca pada saat i'tidal. Sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kan doa dibaca di situ. Nah, ini doa khusus, ditentukan tempatnya, ya, waktunya, jenis bacaannya, maka dibaca itu. Nggak usah ganti dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, bebas saja silahkan berdoa hajatnya. Ada orang sakit minta disembuhin, ada orang sedih minta diangkat masalahnya, ada orang terlilit utang minta dibayarin sama Allah, ada orang minta diberkahi hidupnya, ada orang dimintain dimudahin jodohnya, dimudahin modal usahanya. Sampaikan hajat semua dan Allah maha memahami doa-doa hambanya.